apakah kedewasaan itu bisa diukur dari rentan usia seseorang? Gue enggak. Enggak kan? Iya, gue nggak setuju kalau misalnya kedewasaan diukur tentang kedewasaan itu dicari bro, bukan kayak kita itu kita umur langsung 50 tapi kita nggak belajar apa-apa, kita nggak akan tahu. Iya benar. Logikanya seseorang itu dari bayi sampai jalan itu karena butuh proses pembelajaran, dan Iya, bahkan benar. dari anak kecil bisa baca pun dia proses pembelajaran. Begitu juga kedewasaan itu dicari apa? Pembelajaran atau enggak pengalaman hidup kayak gitu. Dan pembelajaran itu yang harus diambil ya kan. Iya. Kadang orang dikasih pelajaran nih, ujian itu kan sebagian dari pembelajaran. Iya. Nah kembali lagi, dia mengambil pelajaran tersebut enggak dari ujian yang diberikan ya kan. Iya. Kadang orang diuji, dia ngejalanin aja ujian tersebut, tapi enggak dijadikan sebuah pembelajaran buat memperbaiki dirinya. Iya betul. Gue bukan ngejudge seseorang yang dikasih ujian bertubi-tubi dan lu gini nggak ada perubahan, enggak, cuman seenggaknya lu pikir-pikir dah, lu diuji itu buat memperbaiki diri. Iya. Dan ketika seseorang sudah ngerasa mengambil pelajaran tersebut, otomatis kan dengan perlahan dia mengupgrade dirinya sendiri ya kan. Betul. Oh iya, sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat para pendengar kita di TikTok, YouTube ataupun di Noise ya. Satu lagi teman, gimana? Spotify. Oh iya, Spotify. Tinggal. Iya. Malam ini kita ngebahas Tentang definisi dewasa. Definisi dewasa. Kan kadang kita sering lihat yang kita ulas lagi, balik lagi yang tadi. Kayak dewasa itu definisinya seperti apa sih? Bahkan kita itu kadang di suatu hubungan atau permasalahan kita tuh sering dituntut kayak kita harus dewasa. Bahkan dewasa itu definisinya dari mana? Menurut tuh definisi dewasa versi lu tuh apa sih? Kembali lagi, kalau menurut gua definisi dewasa itu diukur dengan usia untuk pria itu 19 tahun, untuk wanita itu 16 tahun. Karena mereka di usia-usia itu sudah dipastikan sudah akil balik dan sudah mempunyai akal yang benar-benar matang. Tapi kembali lagi, kalau ukuran dewasa menurut kita yang sudah berumur segini itu kembali lagi mikir ke tentang menyikapi sebuah masalah kehidupan ya kan. Kadang jangankan masalah percintaan, masalah pertemanan aja kita dituntut untuk saling mengerti, apalagi dengan pasangan, ya kan? Ya betul, setuju. Makanya kadang kalau kita mau yang lu omongin tadi, berarti kita kedewasaan itu kalkulasi patokan dengan umur kan? Iya betul. Padahal kedewasaan itu menurut gua sih sesuatu hal yang tidak bisa diukur secara kalkulasi, karena bisa saja kita hari ini dewasa, besok kita menyikapinya beda, kadang besok lagi kita menyikapinya dengan kayak pemikiran-pemikiran yang mungkin menurut gue ya kurang dewasa untuk kayak gitu. Halo Mbak Aidan. Lu kan kerja nih di pabrik ya. Jangan yang seumuran lah. Iya. Yang di atas umur lu. Lu sekarang umur berapa? Sorry nih agak. Gua sekarang umur 27. Nah, ketika lu menghadapi seseorang yang umurnya di atas lu 28, 29 lah, ya mungkin umur segitu tuh kata kasarnya udah lebih tua dari lu ya kan? Lu menyikapi ketika ada permasalahan di satu tempat kerja lu gimana? Balik lagi, kalau kita di suatu lingkungan kerja, menurut gua ya, kayak ini tuh bukan tentang kedewasaan sih menurut gua, tapi tentang cara menghargai kalau di tempat kerja. Makanya kadang orang mau setua apapun dalam hal kerjaan, ini tentang menyikapi cara bagaimana dia menghargai rekan kerjanya atau enggak, menghargai suatu pertemanan dalam perusahaan itu, atau enggak menjaga perusahaan itu biar konsisten stabil.
kayak gitu sih. Makanya kadang banyak kita di lingkungan pabrik itu kita nggak nemuin orang-orang yang bisa pemikirannya dewasa dalam hal betul. pekerjaan, karena sejatinya pekerjaan itu hanya kebutuhan Iya benar. untuk kita menyambung hidup. Makanya kadang di dewasaan ini dipakai lebih ke arah eh, keluarga, mungkin ya permasalahan-permasalahan, bahkan ya mungkin dipakai juga seberapa persen di perusahaan kalau menurut gue pribadi. Karena apa, Eh, kedewasaan ini timbul karena suatu dorongan atau tekanan yang mungkin menguji kita, Iya. atau enggak katakanlah ketika kita menghadapi masalah dalam perusahaan, kayak kita dapat tuntutan dari bos, kan namanya bos tidak tahu menahu tentang permasalahan di bawah itu Iya, seperti pokoknya apa. harus dilaksanain aja Intinya perintahnya dia kan. harus secara Terima jadi lah. ya kuantiti kualitas Iya. dia harus oke lah, karena bos ini ibaratnya dia berperan bukan untuk di bawah tapi untuk di atas secara pemasaran marketplace-nya kayak seperti apa, kayak gitu sih. Iya benar. Makanya eh, di perusahaan itu paling yang kita tuntut untuk kedewasaan itu ya bagaimana kita menghargai aja sih. Misalkan kayak, oh kamu lu punya progres bagus atau enggak punya apa sih, analisa bagus tentang pekerjaan, sedangkan gua tidak memahami analisa yang lu pakai gitu misalkan. Gua nggak bisa mengejas lu, oh ini jelek, nggak bisa sebenarnya. Hanya saja mungkin gue yang belum belajar jauh itu. Kadang kan kalau di perusahaan itu yang kayak gitu nggak kepakai, yang penting kayak ya udah gue bagus, ya udah gue maunya ini kayak gitu. Jadi kayak kurangnya menghargai kalau di dalam satu lingkungan kerja. Halo, selamat malam, Mbak. Kedewasaan apa sebanding dengan kebijaksanaan? Apa umur menjadi tolak ukur? Nah, menarik nih. Ya. Kedewasaan sebanding dengan kebijaksanaan. Mungkin menurut gua orang yang sudah dewasa pasti dia udah bisa bijaksana dalam mengambil keputusan sih bang. Iya. Dan tolak ukur umur ini tergantung cara dia berpengalaman, karena mau gimana pun umur kita, kalau kitanya emang mainnya di lingkungan cuma circle itu aja atau enggak ada pembenahan diri untuk belajar, ya itu enggak ada kemajuannya sih bang. Menurut gua sih. Kalau lu? Ya kalau menurut gua namanya dewasa itu tidak diukur, ini dari gua pribadi ya, tidak diukur dari rentan usia seseorang. Kadang ada orang yang benar-benar dewasa di usia, misalkan gua pernah ada pengalaman satu teman gue itu satu pekerjaan sama gue, dan dia mungkin usianya kisaran 40 lebih, tapi ya gue akuin dia itu punya banyak background. Buat maksud background itu masa lalunya dia itu udah ngerasain pahit manisnya getir kehidupan lah, ya kan. Tapi setelah gue amati dan gue ngikut drama dia atau skenario kehidupan dia, ternyata gue ngerasain dimana di titik dia hanya memanfaatkan gue, dan ketika ada crash atau masalah dia menghindar. Apakah itu apakah kedewasaan itu bisa diukur dari rentan usia seseorang? Gue enggak. Kan? Iya, gue nggak setuju kalau misalnya kedewasaan diukur tentang kayak rentan seseorang. Kayak kedewasaan itu dicari bro, bukan kayak kita itu kita umur 50 tapi kita nggak belajar apa-apa, kita nggak akan tahu. Iya benar. Pada dasarnya kita tuh kayak analoginya kayak gini ya, kita main logika lagi. Logikanya seseorang itu dari bayi bisa sampai jalan itu karena butuh proses pembelajaran, dan bahkan dari anak kecil bisa baca pun dia proses pembelajaran. Begitu juga kedewasaan itu dicari apa? Pembelajaran atau enggak pengalaman hidup kayak gitu. Dan pembelajaran itu yang harus diambil ya kan. Iya. Kadang orang dikasih pelajaran atau kata kasarnya apa ya, ujian itu kan sebagian dari pembelajaran. Nah kembali lagi, dia mengambil pelajaran tersebut enggak dari ujian yang diberikan, ya kan. Kadang orang diuji dia ngejalanin aja ujian tersebut, tapi enggak dijadikan sebuah pembelajaran buat memperbaiki dirinya. Iya betul. Gue bukan ngejudge seseorang yang dikasih ujian bertubi-tubi dan lu gini nggak ada perubahan, enggak, cuman seenggaknya
lu pikir-pikir dah, lu diuji itu buat memperbaiki diri. Iya. Dan ketika seseorang sudah ngerasa apa ya, mengambil pelajaran tersebut, otomatis kan dengan perlahan dia mengupgrade dirinya sendiri, ya kan? Betul. Ya, menurut gua gitu sih bang. Dewasaan itu sebanding dengan kebijaksanaan ya betul. Kamu dewasa pasti kamu bisa bijaksana. Tapi kalau kamu bijaksana dalam suatu hal belum tentu kamu punya kedewasaan tertentu. Iya, Karena kebijaksanaan itu diambil dari kedewasaan kita dalam pola pikir kita, kematangan kita dalam mengambil atau menyikapi suatu masalah sih. Iya, Gua kayak betul. gitu. Karena sejatinya manusia ini ya nggak konsisten terus dewasa sih, ada kalanya kita down, ada Iya. kalanya kita lah lagi bener-bener lempeng sih, gue gitu sih bang. Ini Zoya siapa ini? Selamat malam Zoya. Zoya. Apa teman kita yang kemarin tuh, Mbak Zoya? Kemarin Bukan? Majo ya dia namanya. Tapi profilnya beda tuh. Bang kata dia. Oke Mbak, selamat malam. Bang Aidan mau naik nih, yuk. Tapi menurut gue gitu sih. Iya. Kedewasaan tuh. Kalau kita ngerangkup kedewasaan itu menurut gue sesuatu hal yang luas banget. Gak jauhnya kayak cinta itu apa sih, itu sih menurut gue. Iya. Ya kan, kalau menurut gue sih, apalagi kalau kita berbicara tentang hubungan tuh kayak gue tuh udah muak sih sebenarnya, kayak hubungan kayak lu dewasa kayak Iya, gitu pasti sih. yang dipermasalahannya. Iya. Kenapa sih lu kayak anak-anak? Kenapa Iya, sih lu kenapa sih kayak kamu kayak gini? gini? Kenapa sih lu nggak dewasa gitu? Tapi jadi sebuah apa ya, tameng. Ya kan kedewasaan itu. Atau enggak jadi sebuah alasan untuk meninggalkan bisa tau. Bisa. Ya kan, kedewasaan itu bisa jadi kayak alasan dia untuk meninggalkan kita atau pasangan untuk meninggalkan kita, ternyata apa, dengan alasan ketidakdewasaan itu. Iya, padahal kan bisa kita bareng-bareng dari nol buat memperbaiki diri. Jangan lu berubah dong gini. Kayak menuntut Iya kan? satu pihak. Menuntut satu pihak kan? Nggak adil. Iya. Menurut lu adil nggak? Enggak kan? menurut gua enggak kayak gitu sih. Mungkin kayak kita sih flashback dari masa lalu juga Iya. sih ya. Oke. Tapi kita juga kadang kayak cukup gimana ya menghadapi tentang pasangan kita yang seperti dulu tuh kayak kita bercermin sekarang itu kayak oh iya, kita hubungan ini isinya apa loh. Iya benar. Bahkan hubungan kalau tidak ada isinya, tidak ada kebaikan atau perubahan yang lebih baik, Buat apa? kita jalanin. Kalau kita bercermin ya, kalau dulu kan kita berbicara tentang kayak Kalau kata anak zaman sekarang, apa faedahnya? iya. Kalau dulu kita jalin hubungan tuh kayak lu sayang sama gue cemburu, lu deket-deket yang lain ya kan gitu. Iya. Jadi isinya tentang kita cemburu, tentang kita ngambek, pengen dirayu atau enggak pengen jalan bareng, stories bareng romantis, pengen dipublish kayak Iya. gitu sih sekarang tuh kebanyakan. Makanya kata gue Seadanya aja, iya. diselip-selipin ya kan, karena kan Iya. itu memperbaiki hubungan kita yang kadang kan bosan. Ada pasti kan dalam hubungan. Kadang kita jenuh, Kalau kadang kita ngerasain hubungan kayak gini-gini aja ya, hambar. Iya. Hubungan kita hambar ya. Nah dari situ kadang kita fokus sama kerjaan ini. Kadang kedewasaan kita itu ada apa? Ada pressnya juga sih, ada berbenturan juga, ngerti nggak? Kadang kita mikir, wah gue harus nyari duit, gue harus serius sama satu cewek misalkan ya kan, komitmen satu cewek. Tapi kan tiba-tiba cewek kita atau pasangan kita kadang ngerasain anjir kok gue kayak dilupain, anjir kok gue nggak diprioritasin ya kan. Padahal kan kita mikirnya itu ke depan ya kan, lebih jauh lagi. Itu udah termasuk dewasa juga kan kalau menurut gue, karena kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita mementingkan pasangan kita dan hubungan kita ya kan, bener gak? Setuju. Tapi gue kemarin juga pernah. Terima kasih mbak apa abang nih Aidan. Ya, Aidan kalau mau naik nanti angkat tangan aja ya. Mau komen nanti biar kita apa. Tapi gue pernah kemarin cerita kayak gini. Ada temen gue curhat. Ini nggak masuk nih orangnya. Gue bukan. Ada salah satu lah ya. Salah satu. Temen lu kan banyak nggak kayak gue. Terus? Dia kemarin bilang tentang permasalahan tentang banyak adik ipar. Adik ipar gue udah dewasa sih kata dia. Iya. Gue senengnya adik ipar gue ini dewasa.
gini kata gitu kan. Terus gue tanya, emang definisi dewasa menurut lu itu apa? Kata dia gitu, ini loh, kalau dia gua kasih tahu, kata dia nurut, kata dia mau ngelakuin. Berarti kalau misalkan definisi dewasa itu seperti itu, bahkan anak kecil kita suruh ke warung beli rokok pun Yang usianya masih nggak ada 10 gitu kan tahun. ya. Bahkan sesuatu hal yang kayak gitu bukan seperti dewasa kalau masih lu suruh kayak Iya. gitu kan. Harusnya dewasa itu Nggak harus disuruh tapi dia langsung dia paham paham, oh wah, aku salah nih, gue salah nih, apa yang harus apa yang harus benahi diperbaiki ya di kan? diri gue, kayak gitu sih. Jadi nggak melulu tentang apa ya, nurut itu bukan dewasa itu. Iya. Maksudnya nurut sih, iya. patuh dan taat pada pimpinan. yang Wah itu mah wajib. Oh, iya, wajib. Pimpinan lah minimal. Pimpinan dan atasan di tempat kerja Iya. gitu kan. Jangan dong nanti. Jangan ntar jadi nabu loh. Ya kadang kita juga harus ada kritikannya juga Iya. kepada atasan, jangan melulu kita manut ya jangan. Kalau misalkan di otak kita ada sesuatu hal yang mau diungkapin, ya ungkapin aja. Kita kan sekedar mengkritik. Masalah dia nerima enggaknya, ya itu mah urusan dia. Makanya kadang ada beberapa juga perusahaan yang toksik itu ya perusahaan yang nggak mau menerima inisiatif dari bawahannya sih, atau nggak mematahkan inisiatif. Itu parah. Makanya kadang orang-orang ini resign karena apa? Karena inisiatif dia yang nggak pernah didengar. Iya. Makanya dia jenuh dalam hal ini, kayak gua setiap usul seperti ini kayak nggak ada progres atau enggak perbaikan, padahal ini salah gitu, kayak gitu sih. Gua banyak banget. Gue juga ngerasain tuh zamannya gue masih kerja di salah satu pabrik mebel gitu ya. Gue sama rekan kerja gue, ya alhamdulillah gue punya rekan kerja baik. Jadi gue diajarin mesin ini gini cara kerjanya, mesin itu bagus cara kerjanya. Dan menurut gue rekan gue ini benar-benar dewasa. Ya dari situ gue ngerasain, oh ini nih yang dinamakan dewasa. Rekan kerja gue itu range usianya itu 30 ke atas. Dan selisih jauh. Dan di situ gue ngerasa, anjir, gue punya teman rekan kerja udah tua gini tapi masih mau ngehargain gua yang benar-benar di umur masih 22 kalau nggak salah, apa 21 gitu umur gua di saat itu. Dan dia kalau ada apa-apa itu minta pendapat dari gua, lu gimana rasanya? Pasti ngerasa anjir gua dihargain banget ya. Padahal gua anak baru, terus umur gua masih segini, malah ikut ambil adil lah. Iya benar. Jadi bro, ini rusak, menurut lu harus digimanain ya? Anjir gue ngerasa, anjir gue tersanjung banget. Dan di situ gue dewasa berarti lebih cenderung mengayomi ya. Iya, mengayomi. Betul mengayomi. Dan kadang apa ya? Dan meminta saran. Iya. Kadang kan ya emang benar. Kadang saran kita itu kadang nggak jelas, tapi mereka juga paham loh. Kalau orang yang dewasa paham loh. Maksudnya gini loh. Misalkan, bro ini ada kesalahan nih di sini nih, terus menurut lu solusinya gimana ya? Nah dari pertanyaan itu aja kita ngerasanya udah benar-benar dihargai nama dia. Menurut gue itu sesuatu hal yang dewasa banget. Halo Mbak Purbaik, selamat Parpol. Parpol ya. Ungu kayaknya. Iya, halo Kak. Halo, selamat malam. Halo Mbak.